Apakah Anda pernah berpikir urusan ranjang selesai ketika usia 50? Ya, coba Anda pikirkan kembali. Sebenarnya ada kejutan besar yang belum kamu tahu tentang kehidupan seks setelah usia 50. Siap-siap melongo karena kita akan bahas yang bisa jadi belum pernah Bapak dengar sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu bahkan diabaikan, yaitu kesehatan seksual dan seks yang aman untuk usia 50 tahun ke atas. Ya, Anda tidak salah dengar. Justru di usia yang sering dianggap emas ini, kehidupan seks yang sehat dan aman tetap memegang peranan penting dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, usia segitu mah udah nggak mikirin lagi urusan begituan. Atau mungkin ada juga yang merasa malu atau canggung untuk membahasnya. Tapi percayalah, informasi yang akan kita bagikan hari ini sangat krusial dan bisa jadi mengubah pandangan Anda. Kita akan bongkar mitos, berikan fakta, dan yang terpenting memberikan solusi praktis agar kehidupan seksual Anda tetap sehat dan aman. Kenapa sih kita perlu membahas seks yang aman di usia 50 tahun ke atas? Bukannya risiko penyakit menular seksual atau IMS sudah berkurang karena mungkin sudah tidak lagi atau berencana untuk punya anak. Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang pertama. Faktanya, risiko IMS tidak mengenal usia. Selama Anda aktif secara seksual, risikonya tetap ada. Bahkan ada beberapa faktor yang justru membuat kelompok usia ini lebih rentan. Misalnya, banyak yang mungkin merasa tidak lagi perlu menggunakan kondom karena tidak khawatir hamil. Ini bisa jadi menjadi pintu masuk bagi berbagai jenis IMS seperti HIV, sifilis, chlamydia, dan herpes. Selain itu, perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia juga bisa memainkan peran. Pada wanita menopause, penipisan dan kekeringan pada dinding vagina bisa meningkatkan risiko luka saat berhubungan seksual yang pada gilirannya memudahkan penularan IMS. Begitu juga pada pria. Meskipun tidak ada perubahan hormonal drastis seperti menopause, kesehatan prostat dan fungsi ereksi bisa menjadi perhatian yang perlu dikomunikasikan. Jadi anggapan bahwa seks yang aman hanya relevan untuk usia muda itu sama sekali tidak benar. Justru di usia 50 tahun ke atas, kita perlu lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap kesehatan seksual diri sendiri dan pasangan. Sekarang, mari kita bongkar beberapa mitos keliru yang sering beredar tentang seks dan IMS di usia lanjut. Yang pertama, ada mitos orang seusia saya atau berusia 50 tahun sudah tidak mungkin lagi tertular IMS. Faktanya, seperti yang sudah kita bahas, IMS tidak pandang bulu. Selama ada aktivitas seksual dengan pasangan yang terinfeksi, maka resiko penularan tetap ada. Ada juga mitos yang kedua, kalau sudah menikah lama tidak perlu khawatir IMS. Faktanya, jika salah satu pasangan memiliki riwayat hubungan seksual di luar pernikahan atau jika ada hubungan baru setelah berpisah atau meninggalnya pasangan, risiko IMS tetap ada. Kepercayaan saja tidak cukup, perlu ada komunikasi dan pemeriksaan. Ada juga mitos yang ketiga, seks di usia tua sudah tidak terlalu aktif jadi resiko IMS-nya kecil. Faktanya, meskipun frekuensi mungkin berubah, aktivitas seksual tetap bisa terjadi dan tetap membawa resiko jika tidak dilakukan dengan aman. Satu kali hubungan seks tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi sudah cukup untuk menularkan IMS. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana caranya mempraktikkan seks yang aman di usia 50 tahun ke atas? Ini bukan hal yang sulit. Yang penting ada kesadaran dan kemauan untuk melakukannya. Yang pertama, gunakanlah kondom yang benar setiap kali berhubungan seksual. Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan banyak jenis IMS, termasuk HIV. Pastikan pasangan Anda atau Anda memilih ukuran yang tepat. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan gunakan pelumas berbahan dasar air atau silikon untuk mencegah kondom robek. Yang kedua, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seksual.
Jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan jika Anda aktif secara seksual, terutama jika Anda memiliki pasangan baru atau memiliki riwayat berhubungan seks dengan banyak orang di masa lalu. Bicarakan dengan dokter tentang jenis pemeriksaan yang sesuai untuk Anda. Yang ketiga, komunikasi terbuka dengan pasangan. Ini adalah kunci utama. Bicarakan dengan pasangan Anda tentang riwayat kesehatan seksual masing-masing. Kekhawatiran Anda dan bagaimana Anda berdua bisa menjaga diri tetap aman. Ingat, ini bukan tentang saling mencurigai, tapi tentang saling menjaga. Yang keempat, pertimbangkan vaksinasi. Beberapa vaksin seperti vaksin HPV masih relevan untuk kelompok usia tertentu dan dapat melindungi dari jenis kanker yang disebabkan oleh virus tersebut. Konsultasikan dengan dokter Anda mengenai vaksinasi yang mungkin Anda butuhkan. Yang kelima, perhatikan kesehatan fisik secara keseluruhan. Menjaga kesehatan tubuh secara umum melalui pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi resiko berbagai penyakit, termasuk IMS. Kita juga perlu membahas beberapa tantangan spesifik yang mungkin dihadapi di usia 50 tahun ke atas. Seperti misalnya disfungsi ereksi pada pria dan berbagai bentuk disfungsi seksual pada wanita. Penting untuk dipahami bahwa disfungsi ereksi adalah kondisi medis yang umum terjadi dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, efek samping obat-obatan, atau faktor psikologis. Jangan malu untuk mencari bantuan medis. Ada beberapa pilihan, berbagai macam pilihan pengobatan yang tersedia, mulai dari perubahan gaya hidup, obat-obatan, hingga terapi. Selain itu, komunikasi dengan pasangan sangatlah penting. Diskusikan apa yang Anda rasakan dan cari solusi bersama. Ingat, keintiman tidak hanya soal penetrasi. Ada banyak cara lain untuk tetap terhubung secara emosional dan fisik. Untuk disfungsi seksual pada wanita, perubahan hormon pasca menopause dapat menyebabkan kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, atau penurunan libido. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Ada berbagai solusi yang bisa membantu seperti pelumas, pelembab vagina, atau terapi hormon jika sesuai. Selain itu, eksplorasi bentuk-bentuk keintiman non-penetratif juga bisa menjadi alternatif yang memuaskan. Ingatlah bahwa masalah-masalah ini adalah hal yang wajar dan ada solusi untuk mengatasinya. Yang terpenting adalah komunikasi yang jujur dengan pasangan dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional. Seks yang aman dan sehat di usia 50 ke atas juga berarti melampaui sekadar hubungan seksual penetratif. Justru di usia ini, keintiman emosional dan fisik dalam bentuk lain bisa menjadi semakin penting dan bermakna. Cobalah untuk lebih sering berpelukan, berciuman, bergandengan tangan, atau sekedar duduk berdampingan sambil menikmati waktu bersama. Komunikasi yang mendalam, saling mendengarkan, dan berbagi perasaan juga merupakan bentuk keintiman yang sangat kuat. Jangan lupa pentingnya sentuhan dan pijatan lembut. Ini bisa menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk terhubung secara fisik tanpa tekanan untuk melakukan hubungan seksual. Ciptakan suasana romantis di rumah. Luangkan waktu untuk berkencan dan terus eksplorasi cara-cara baru untuk menjaga keintiman dalam hubungan Anda. Ingatlah bahwa keintiman adalah koneksi emosional, fisik, dan spiritual antara dua orang. Seks hanyalah salah satu aspek dari keintiman, dan ada banyak cara lain untuk tetap terhubung dan merasa dicintai di usia berapapun. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan profesional terkait kesehatan seksual di usia 50 tahun ke atas, jangan ragu untuk mencari informasi dan dukungan dari sumber yang terpercaya. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter umum, spesialis penyakit dalam, ginekolog, urolog, atau terapis seksual. Ada banyak organisasi kesehatan dan situs web yang menyediakan informasi akurat dan terpercaya tentang IMS, kesehatan seksual, dan topik-topik terkait lainnya. Jangan malu untuk mencari informasi dan mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan. Kesehatan seksual adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, dan Anda berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang seks yang aman untuk usia 50 tahun ke atas. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda. Ingat, usia hanyalah angka dan kehidupan seksual yang sehat dan aman bisa dinikmati di setiap tahapan kehidupan.
Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tentunya subscribe ke channel Sehat Bersama ini untuk konten-konten menarik dan informatif lainnya seputar kesehatan gaya hidup. Komen di bawah ya, pengalaman atau pertanyaan yang kalian punya seputar topik ini. Saya akan dengan senang sekali untuk berinteraksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan selalu sehat.